Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun teman-teman berada. Semoga diberikan keselamatan, kesehatan, kebarokahan, rezeki yang dan barokah. Nah, perkenalkan, nama saya Aris Sakti Alfarji Permana. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sains Informasi Geografi, eh, kelas 4A dengan nomor induk mahasiswa 2005187 di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membagi cara bagaimana untuk menampilkan citra baik secara monokrom ataupun secara composite RGB color ya, secara composite band. Dimana monokrom itu menggunakan satu band, dan untuk composite band itu menggunakan paparan antara 3 band gitu ya. Nah, sebelum masuk pada penyusunan citra komposit atau pada praktiknya, kita lihat dulu gitu ya. Kita harus mengenal dulu yang namanya citra Landsat 8 ya, atau LDCCM. Jadi citra Landsat 8 ini atau citra satelit LDCM itu merupakan Landsat Data Continuity Mission, merupakan sebuah satelit observasi bumi Amerika yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari tahun 2013. Nah, ini merupakan tabel parameter satelit LDCM ya, atau satelit Landsat 8. Bisa kita lihat jenis orbitnya, ketinggian satelitnya gitu ya. Tinggal dilihat saja. Kemudian satelit Landsat 8 juga dilengkapi dengan sensor pencitra yang dinamakan dengan OLI ya, OLI atau Operational Land Imager, di mana sensor pencitra OLI ini mempunyai kanal-kanal baru, yaitu ada kanal 1 dan juga kanal 9. Nah, tetapi pada pencitra oli ini tidak menampilkan atau tidak menghasilkan sebuah citra yang kanalnya inframerah atau infrared. Sehingga pada tahun 2008 baru pada program LDCM mengalami pengembangan, yaitu bisa menampilkan sensor pencitra TIRS atau Thermal Infrared Sensor, sehingga ditetapkan sebagai pilihan atau opsional. Landsat 8 menghasilkan kontinuitas data untuk kanal-kanal inframerah atau infrared thermal ya. Eh, dengan begitu, Landsat 8 memiliki kanal infrared. Ini merupakan tabel kanal ya, band 1, band jumlah band, dan juga saluran band atau kanal bandnya. So, kita lihat itu ya, ada 9 band dari mulai biru sampai merah hijau juga ada, sampai inframerah juga. Kemudian ada kisaran spektralnya itu bersatuannya nanometer, penggunaan data, dan juga resolusi spasial ya. Nah, setelah itu kita masuk ke penyusunan citra komposit warna, di mana penyusunan citra komposit warna ini merupakan cara yang paling umum untuk menonjolkan masing-masing keunggulan saluran secara serentak dalam suatu display atau satu display gitu ya. Sehingga memudahkan pengguna dalam menginterpretasi citra gitu ya, secara visual. Citra ini merupakan jadi komposit warna itu merupakan perpaduan antara 3 warna ya, atau 3 band gitu ya, yang dikasih warna dasar. Itu warna dasarnya ada merah, hijau, sama biru atau RGB color gitu ya, red, green, blue. Nah, untuk itu bisa kita lihat di sini ada tabel contoh atau aplikasi yang digunakan dalam composite band gitu ya, di mana di sini ada natural color, false color, color infrared, dan sebagainya. Dan biasanya yang digunakan itu aplikasi pada natural color atau true color gitu ya, warna sesungguhnya, dengan menggunakan composite band 432. Jadi band 4 dikasih warna dasar merah, band 3 dikasih warna dasar hijau, dan band 2 dikasih warna dasar biru gitu ya, dan sebagainya. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam penelitian teman-teman gitu, yang digunakan, objek yang digunakan. Jadi semuanya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman masing-masing. Setelah itu kita masuk saja ke dalam prakteknya gitu ya. Di sini saya menggunakan software NV ya, software NV dalam proses pengolahannya untuk menampilkan display citra secara monokrom dan composite band ya. Nah, di sini saya menggunakan NV Classic. Teman-teman juga bisa menggunakan NV yang biasa gitu, yang umum gitu ya, yang sering digunakan. Namun di sini saya akan mendemonstrasikan dengan menggunakan NV Classic gitu teman-teman. Udah terbuka nih aplikasi NV-nya, software NV-nya. Teman-teman mulai dengan cara klik file, itu menampilkan citranya gitu ya. Open image file. Nah, teman-teman di sini tuh bisa menggunakan citranya itu citra Landsat 8 ya, Landsat 8
baik yang oli atau RC8. Yang oli itu level 1 level 2, tapi saya menggunakan level 1 gitu ya. Silahkan pilih folder yang akan digunakan, dimana saja bebas teman-teman menyimpan citra yang akan digunakannya gitu ya. Ini saya akan membuka citra yang sudah saya simpan gitu ya. Nah, citra laser 8 itu biasanya memiliki 11 band tuh ya, di antaranya dalamnya. Nah, sehingga teman-teman silahkan masukkan band minimal 7 band ya, minimal 7 band. Jadi band 1 sama band sampai band 7 itu ke bawah, dan selebihnya baik band 8 sampai band 11 itu bebas gimana teman-teman ya, baik di bawah pun enggak gitu ya. Lalu klik open gitu ya, maka akan muncul yang namanya jendela available band gitu ya. Nah, ini jendela available band itu dimana kita akan mengoperasikan atau mengolah dan menampilkan citra secara monokrom dan juga komposit gitu ya, RGB color. Nah, sebenarnya teman-teman ini bisa menggunakan citra yang ini ya, band yang ini, namun teman-teman juga bisa untuk mempermudah yang namanya dengan cara layer stacking. Itu ada di sini ya, basic tool layer stacking. Teman-teman bisa tinggal layer stacking aja, itu untuk mempermudah. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kita coba buka file yang sudah di layer stacking itu ya. Ini kita buka. Nah, ini perbedaannya ya teman-teman. Jadi untuk layer stacking dan sebelumnya layer stacking itu bandnya lebih tersusun gitu ya, tersusun dan lebih rapi. Dan jadi berbentuknya tidak satu-satu, tapi menjadi satu kesatuan itu ya untuk layer stacking ini. Jadi mengumpulkan, menyatukan band-band yang terpisah gitu. Jadi yang satu file gitu ya, satu kelompok gitu, dari berbagai individu, tapi dalamnya tetap satu-satu gitu. Teman-teman tinggal klik aja ininya dalam memasukkannya gitu. Nah, sekarang kita akan menampilkan citra secara monokrom atau hitam putih ya, dimana teman-teman di sini teman bisa lihat ya, ada yang namanya ini ya, RGB sama grayscale gitu ya, dimana grayscale ini untuk menampilkan citra monokrom. Nah, ini hanya menggunakan satu band saja. Kita lihat ada select bandnya itu cuma satu, jadi identik dengan satu band, bisa menampilkan satu band dengan warna hitam putih gitu ya, warna hitam putih. Nah, ini untuk RGB color itu untuk menampilkan nanti composite band itu ya. Kita buka dulu, coba monokrom gitu ya, monokrom. Misalkan kita akan menampilkan sini, kita lihat untuk kita menampilkan band 5 itu inframerah dekat gitu ya. Kita coba band 5 kita tampilkan, load. Nah, kita tunggu datanya. Nah, ini ya sudah terbuka, teman-teman bisa kita lihat. Nah, kenapa ini hitam teman-teman? Ini bisa lihat di sini ya, ini ada jendela. Ini untuk jendela ini ya, geser. Ini untuk zoom in, zoom out di sini. Teman-teman bisa klik ini. Nah, untuk zoom in, zoom out. Ini untuk secara jendela besarnya gitu ya. Nah, ini untuk scrollnya gitu ya, scroll gitu ya. Ini untuk layar. Nah, ini untuk memindahkan titiknya, kita mau di sebelah mana. Nah, ini untuk jendela zoom gitu, bisa kita lihat. Ini untuk, nah ini kan pegunungan, ini ya pegunungan, tadi zoom lagi gitu ya. Nah, sekarang kita udah lihat nih ya, teman-teman juga bisa ganti, maupun kita menampilkan band yang band 3 misalkan ya, band 3 tuh green ya, green. Kita coba buka. Nah, ini ya warnanya. Nah, berarti yang wilayah vegetasinya rapat, warnanya hitam gitu ya, agak kehitaman gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuka RGB ya. Untuk RGB, teman-teman kita buka untuk RGB. RGB ini ada red, green, blue gitu ya teman-teman. Kita akan masukkan untuk composite bandnya, composite band secara true color ya, di sini ya 432. Tinggal masukkan, cari 4 3 2 gitu ya. Itu tinggal ininya kasih new display, masuk, tinggal load. Nah, ya kan terlihat perbedaannya ya teman-teman untuk warnanya. Nah, ini ya lebih nyata gitu, lebih real. Teman-teman bisa melihatnya gitu ya secara nyata, vegetasi warna hijau,
terus laut warna biru gitu ya. Terus ini ada ya, baik. Ya, itulah ya perbedaan antara monokrom juga komposit itu ya. Komposit dimana bisa terlihat tuh ya antara pewarna yang dilihat itu. Akan kita cari vegetasi yang tinggi gitu ya. Vegetasi yang tinggi ini seperti pegunungan, hutan gitu ya. Nah ini untuk warna di monokrom itu warnanya kayak keabu-abuan tuh ya, abu-abuan juga. Terus di daerah natural color tuh seperti hijau gitu ya, hijau yang lebih tua, semakin tua ya semakin rapat gitu kerapatannya gitu. Nah selanjutnya itu bahkan perbedaan dari warna itu ya, warna antara monokrom yang menggunakan satu band dan juga komposit RGB color yang menggunakan 3 band. Itu perpaduan antara 3 band. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan itu ya antara komposit band yang selanjutnya gitu ya. Contoh-contoh yang selanjutnya seperti yang ada di tabel yang sudah tadi diperlihatkan di awal gitu ya, dimana ada false color, ada color infrared, ada agriculture, ada atmospheric penetration gitu. Kita coba untuk membuka yang namanya ini ya agriculture gitu ya, menggunakan band 6, band 5, band 2. Kita coba ya, band 6, band 5, band 2, 6, 5, band 2 ya. Kita coba load. Nah ini ya untuk agriculture gitu ya, agriculture dimana warna untuk yang memiliki vegetasi itu warnanya hijau gitu ya, sedangkan yang bentuk lahannya bukan vegetasi ya, seperti lahan kosong, terus ada tutupan lahannya, ada penggunaan lahannya itu warnanya ini ya, warna ungu, juga ada warna biru. Ini bisa diperlihatkan antara di RGB di true color sama di yang ini ya agriculture gitu ya. Untuk ladang, ini ladang kayak lahan kosong itu warnanya ungu tua, sedangkan untuk yang kayak perumahan gitu ya, ada pemukiman itu warnanya ungu muda gitu ya, sedangkan yang ada vegetasinya hijau ini itu hijau muda gitu ya, kita hijau tua tuh color. Kita bisa, teman-teman bisa ngecek juga ya, tinggal klik aja di layar antara layar 1 dan layar 2, klik di mana aja, klik tekan tuh, kita bisa lihat perubahannya, perbedaannya. Teman-teman juga bisa menambah di display ya, kita bisa menggunakan berbagai display gitu ya, maksimalnya juga banyak gitu ya, dengan klik new display aja gitu. Misalkan kita new display lagi untuk yang ketiga gitu ya, misalkan kita menampilkan ini ya, sini tuh ada vegetasi analis yaitu ya 654. Kita coba ya, ataupun cobaan kita coba false color gitu ya, false color 764 gitu. Kita coba buka di display yang ketiga ya, kita klik aja display ketiga, masukkan 764 ya, kita load RGB nya beberapa saat, memang pasti agak lama gitu ya. Nah ini ya, ini false color tuh gini. Teman-teman bisa untuk memudahkan teman-teman dalam menginterpretasi suatu citra gitu, teman-teman bisa menggunakan yang namanya ada link display, di mana link display ini digunakan agar semua layar itu ketika dipindahin pergerakannya sama gitu teman-teman. Misalkan seperti ini contohnya antara layar 1 sama layar 2 gitu ya, atau display 1 sama display 2, kita pindahin ke sini, pindah sama gitu ya. Karena layar 3 tuh display 3 tuh baru ada, jadi belum bisa ya, tinggal kaitin aja link display. Nih udah masuk semua ya, 1 2 3, tinggal klik OK gitu ya. Ataupun di sini unlink display, nggak semua link display semua.
Nah, jadi kalau yang ini pindah juga ikut pindah gitu. Tuh pindah semuanya. Nah, bisa kita lihat tuh ya di agriculture tuh air lebih ke biru muda gitu ya, biru agak keunguan gitu ya. Untuk di RGB tuh di True Color ya lebih muda gitu ya, sesuai dengan warnanya lebih nyata gitu ya, lebih kayak kelihatan real gitu ya karena True Color. Nah untuk di uh, atmospheric penetration itu di True Color itu ini warnanya cukup gelap gitu ya, ungu gelap atau biru gelap, itu biru tua banget gitu ya, mendekati hitam ya. Ini perbedaannya ya, teman-teman bisa lakukan. Dan juga sama ya, untuk menampilkan monokrom tinggal pilih grayscale. Teman-teman bisa pilih misalkan untuk display 1 menampilkan band 1 tinggal load gitu ya. Kita display 2 menampilkan band 3 load, display 3 menampilin band 4 gitu ya. Gitu. Teman-teman bisa lihat nanti perbedaannya seperti ini gitu ya. Gitu. Itu mungkin ini itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton, dan juga bisa dipraktekkan oleh teman-teman sehingga bisa bermanfaat ya, bisa digunakan dengan baik di dalam dunia pekerjaan ataupun di dalam akademiknya gitu ya. Sekian aja dari saya. Jangan lupa yang sudah menonton silahkan klik like, komen, dan subscribe ya. Subscribe channel ini agar bisa channel ini bisa lebih berkembang, juga bisa meningkat itu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. Dadah.